Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta sekalian yang berbahagia di webinar kita hari ini. Semoga kita semua yang hadir di sini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Amin. Alhamdulillah ya, kita berkesempatan hari ini untuk mendengarkan pemaparan tentang bagaimana perkembangan vaksin COVID-19 di Indonesia ya, dari perspektif medis dan syariah. Dan telah hadir pula di room webinar kita hari ini dua pakar yang luar biasa, insya Allah ya, alhamdulillah. Saya akan memperkenalkan beliau berdua dulu ya. Narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Dr. Sukamto, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi, Pinasim ya. Beliau adalah dokter pendidik klinik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, staf pengajar dan staf medik Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Beliau dari namanya kelihatan mungkin ya, beliau adalah kelahiran Madiun 14 Januari 1968, Jawa Timur ya. Kemudian beliau berkantor di Divisi Alergi Imunologi Klinik Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Beliau aktif di organisasi WAO, Peralumni, PAPDI, dan IDI. Saat ini beliau juga merupakan Satgas Imunisasi Dewasa Perhimpunan Alumni Penyakit Dalam Indonesia, Ketua Bidang Organisasi Pengurus Besar Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia ya. Saya bacakan dulu riwayat pendidikan beliau yang secara singkat ya. Beliau SD, SMP di Madiun ya. Kemudian SMA di Yogyakarta beliau ya. Tapi ketika menempuh pendidikan Fakultas Kedokteran beliau ke Jakarta ya, ke FKUI. Penyakit dalamnya juga diperoleh spesialis penyakit dalam di FKUI. Kemudian beliau menempuh lagi pendidikan dokter subspesialis konsultan alergi imunologi klinik di FKUI tahun 2005 sampai 2013. Beliau juga mengambil program studi epidemiologi, program doktornya ya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 2010-2016 ya. Riwayat pekerjaan beliau cukup panjang ya. Pernah PTT di PT Privat Tembagapura Irian Jaya. Kemudian beliau kembali nih kayaknya ke Yogyakarta mengabdi di RSU PKU Muhammadiyah. Kemudian menjadi Kepala Puskesmas Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, kemudian Ketua UPF Penyakit Dalam RSUD Aceh Singkil, tenaga fungsional dokter dan dosen di FKUI dari 2005 sampai sekarang. Jadi sudah menempuh beberapa pulau ya dok ya. Kemudian beliau sekarang juga di Direktur Layanan Sekunder dan Unggulan Rumah Sakit UI ya. Baik, itu narasumber kita yang kedua, kurikulum kita beliau ya. Insya Allah beliau memang ahlinya ya di bidang vaksin ini sehingga kita sangat beruntung ya bisa menghadirkan beliau pada webinar hari ini. Biodata riwayat hidup narasumber kita yang kedua yaitu Ustadz Muhammad Taufik Hulazar Hulaimi ya. Beliau kelahiran Garut 15 September 1970. Pendidikannya Doktor Usul Fikih dari Universitas Islam Omdurman, Sudan ya, tahun 2006. Magister Usul Fikih dari Universitas Islam Omdurman 2002. Magister Pengajaran Bahasa Arab dari Khartoum International Institute for Arabic Language tahun 2000. License LC Syariah Islamiyah Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir tahun 1997. Dan KMI Gontor Ponorogo tahun 91. Beliau merupakan dosen ekonomi syariat dan pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dosen fikih usul fikih program kaderisasi ulama PKU ISID Gontor, dosen usul fikih dan makosid syariah pascasarjana Institut Tazkiyah, dosen usul fikih pascasarjana EIF Universitas Trisakti, dosen Lipia Jakarta 2014 sampai 2016, dan pernah menjadi Direktur Mahat Alu An-Nuaimi Jakarta tahun 2008-2015. Beliau aktif di organisasi IKADI sebagai Ketua Dewan Pakar.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter dan Ustadz. Terima kasih atas kehadirannya hari ini ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya, karena waktu terus berjalan juga ya, kita akan mendengarkan dulu. Jadi acara ini nanti akan kita bagi menjadi 2 sesi. Acara berlangsung sampai jam 12 nanti ya. Jadi sesi pertama kita akan mendengarkan dulu Dr. Sukamto yang akan memaparkan tentang bagaimana sih perkembangan vaksin COVID yang akan rencananya launching bulan November ya. Bagaimana tahap-tahap apa saja sih untuk produk vaksin itu harus dilalui sehingga dia bisa siap pakai gitu, dan bagaimana nanti mungkin evaluasi dari efektivitas ataupun mungkin nanti efek samping dari vaksin ini, dan apakah memang ada kriteria tertentu bagi masyarakat kita yang mendapatkan vaksin ini seperti apa gitu ya. Nanti kita akan dengarkan, dan mohon kepada peserta kita membuka pertanyaan melalui chat webinar ya. Bisa diketik di situ, tuliskan nama Anda, instansinya kalau ada dari mana atau daerahnya dari mana. Kemudian apa pertanyaan secara singkat dan jelas. Karena setelah sesi pertama penyampaian materi langsung tanya jawab. Kemudian nanti yang kedua, Ustadz Gula ini akan memaparkan tentang kaidah hukum ya, kaidah hukum yang berlaku gitu ya untuk menentukan vaksin yang akan digunakan ini nanti ya, mungkin nanti apakah dia bisa halal, haram dan sebagainya, mungkin nanti kaidah secara kaidah hukum fikihnya akan dibahas oleh Ustaz Sulaiman. Sama ya, nanti kita akan membuka chatroomnya terakhir setelah tanya jawab. Jadi tiap sesi selesai tanya jawab, setiap sesi selesai tanya jawab. Baik ya. Baiklah, mungkin jelas ya apa yang telah saya sampaikan. Kita akan mulai saja ke sesi pertama langsung. Kepada Bapak Dr. Sukamto kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya atas kehadirannya. Mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Diah Ririn. Yang saya hormati Bapak Suroso, Direktur ICTS, beserta jajaran narasumber, Ustadz Taufik Ulami yang saya muliakan, sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudaraku, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dan membimbing kita untuk tetap istiqomah menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, saya ralat dulu. Saya sudah tidak menjadi direktur di Rumah Sakit UI. Bulan Mei kemarin sudah kembali ke RSCM full. Saat ini saya membantu Satgas Nasional di bidang penanganan kesehatan. Jadi mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk negeri kita. Baik, untuk menyingkat waktu, mohon izin saya share screen karena saya lihat pesertanya dari berbagai latar belakang. Barangkali saya sebelum bicara COVID, saya bicara sedikit. Tadi barusan saya bicara tentang vaksinasi secara umum. Baik, apakah terlihat? Ya, terlihat. Terlihat ya, baik. Baik, nanti sebelum masuk ke latar belakang, kemudian pengembangan vaksin baru COVID-19, tahapan pengembangan vaksin baru dan rencana vaksinasi COVID-19 di Indonesia, saya ingin bicara sedikit tentang vaksinasi pada orang dewasa. Jadi karena bidang saya, jadi kita berbagi dengan teman-teman IDAI, kami umur 18 ke atas, teman-teman spesialis anak mengurus 18 ke bawah ya. Jadi mungkin kita sebelum bicara tentang vaksin COVID kita pahami dulu apa itu vaksinasi.
teman-teman juga barangkali juga mendengar imunisasi. Jadi apa sebetulnya bedanya vaksinasi dan imunisasi? Nah, vaksinasi itu sudah lama digunakan yang dapat dibagi di era Jenner dan setelah Jenner. Nah, Jenner barangkali kita ingat betul bagaimana beliau melakukan percobaan cacar dan kemudian sampai kemudian sekian puluh tahun kemudian cacar itu dinyatakan hilang dari muka bumi oleh WHO tahun 1977. Nah, pemahaman imunologi memperjelas cara kerja vaksin dan manfaatnya. Nah, imunisasi sendiri itu pada umumnya diberikan pada orang sehat, namun juga dapat diberikan dalam keadaan khusus. Nah, konsep imunisasi itu adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja memberikan kekebalan atau vaksinasi kepada seseorang hingga terhindar dari penyakit yang sesuai dengan tujuannya tadi. Jadi imunisasi campak misalnya itu untuk mencegah penyakit campak. Imunisasi tifus misalnya untuk mencegah penyakit tifus. Jadi sangat spesifik. Ada dua, imunisasi pasif dan imunisasi aktif. Bila imunisasi pasif disebut itu kita membayangkan tubuh tidak membentuk kekebalan tetapi menerima antibodi. Jadi kalau kawan-kawan mendengar terapi plasma konvalesens misalnya, itu adalah sebuah imunisasi pasif atau pemberian imunitas secara pasif. Pada orang yang sakit COVID berat, itu diberikan plasma orang yang pernah sakit COVID. Nah, itu sebetulnya yang bersangkutan sedang menerima kekebalan tubuh dari orang yang pernah sakit. Nah, imunitas aktif itu terjadi bila tubuh membentuk kekebalan atau antibodi sendiri. Ya. Jadi itu bisa berupa habis sakit, misalnya orang setelah sakit hepatitis A, itu orang akan kebal terhadap hepatitis A karena tubuhnya membentuk kekebalan terhadap hepatitis A. Orang yang divaksin hepatitis A, jadi dia tidak sakit, maka dia akan kebal terhadap hepatitis A bila ada hepatitis A yang masuk. Jadi, vaksinasi itu adalah cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen. Antigen itu penyakit, bisa bakteri, bisa virus, ya. Sehingga bila kelak terpajan dengan antigen yang sama sudah mempunyai zat kekebalan atau antibodi sehingga tidak terjadi penyakit tersebut. Jadi tujuannya untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang, bahkan masyarakat atau populasi. Barangkali kawan-kawan mendengar istilah herd immunity. Herd immunity itu adalah kekebalan kelompok di mana apabila sebagian besar orang kebal terhadap penyakit, maka yang bersangkutan bisa melindungi sebagian yang lain yang tidak kebal. Jadi biasanya memerlukan persyaratan orang yang kebal tadi di dalam populasi harus sekitar 70 sampai 80. Bahkan itu dapat melenyapkan penyakit tertentu tadi seperti cacar, ya. Nah, itu imunitas itu ada imunitas alamiah, ada imunitas artifisial, ya. Nah, imunitas alamiah itu dari ibu, misalnya supaya anak atau bayi yang dilahirkan kurang dari 6 bulan itu kebal terhadap terhadap influenza, maka si ibu itu divaksin influenza, ya, selain ibunya dilindungi dari influenza, maka si anak atau si bayi sampai umur 6 bulan sebelum dia boleh divaksin influenza, dia bisa kebal. Ya. Nah, itu pada imunitas artificial, ya. Jadi ini yang aktif diberikan vaksinasi. Nah, kalau yang maternal tadi adalah ibunya yang punya kekebalan mentransfer antibodi kepada, kalau ibunya tadi vaksinasi aktif, ya, atau imunisasi aktif,
disebut sebagai vaksinasi. Kalau bayinya itu adalah pemberian imunitas pasif atau maternal. Nah, perbedaan imunisasi dan vaksinasi itu kalau dia imunitasnya aktif disebut vaksinasi, yaitu pemaparan antigen dengan memberikan imunisasi. Ya, jadi kalau imunisasi itu lebih besar lagi, dia bisa pasif, bisa aktif. Nah, bagaimana cara kerja vaksin? Sebetulnya intinya begini. Jadi vaksin itu pemberian antigen itu tadi virus atau bakteri, baik yang hidup tetapi dilemahkan, sampai kepada komponen terkecil dari bakteri atau virus tadi. Bahkan bisa jadi bukan virusnya, bukan bakterinya, tapi toksinnya atau toksoid. Itu diharapkan bisa merangsang kekebalan tubuh, ya. Kemudian juga makrofag itu suatu sistem suatu sel yang ada di dalam tubuh yang dia juga ikut aktif apabila ada virus atau kuman masuk, dan T-cell killer, jadi pembunuh sel T, ini bagian dari sel darah putih. Ya. Nah, kalau kita mau bicara tentang efikasi dari vaksin, manfaat dari vaksin, maka kita harus tahu serokonversi dan seroproteksi. Apa itu serokonversi? Itu adalah peningkatan antibodi yang spesifik terhadap vaksin setelah imunisasi. Jadi, syarat vaksin yang baik itu harus bisa membuat seseorang menjadi serokonversi dan seroproteksi. Seroproteksi adalah level antibodi yang mencapai tingkat yang bisa memberikan perlindungan. Jadi, meningkat saja tidak cukup, tetapi dia harus bisa melindungi. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai vaksin efikasi. Nah, vaksin efikasi itu adalah kemampuan si vaksin untuk memproteksi orang yang sudah divaksinasi, ya, pada ranah penelitian klinis atau clinical trial seperti yang sedang dilakukan di Bandung di fase 3 ini adalah untuk melihat efikasi, dan kalau kita mau melihat efektivitas, kita melihat kalau itu kemudian desainnya bukan desain penelitian, apakah vaksin tersebut bisa melindungi populasi dari penyakit. Ya, ini efikasi dan efektivitas. Nah, meningkatkan kemampuan vaksin itu bisa menggunakan vaksin hidup, ada penambahan adjuvan. Adjuvan itu adalah satu zat yang diharapkan bisa menambah efikasi dari vaksin tadi, menambah supaya vaksin yang diberikan itu potensinya lebih besar. Kemudian juga pemberian vaksin dalam bentuk konjugat dan bisa juga meningkatkan dosis. Jadi ini kemampuan vaksin merangsang timbulnya kekebalan. Ya, ini imunisasi pasif sudah. Imunisasi pasif itu apabila contoh yang paling gampang sekarang ini adalah apabila seseorang terinfeksi COVID, ya, kemudian dia sembuh, kemudian plasmanya diambil dan diberikan pada yang sakit. Ya, ini proteksinya jangka pendek, tidak ada sel memori. Tidak ada sel memori itu gini, sel memori itu kalau kita diberikan vaksinasi secara imunisasi aktif tadi, itu akan ada sel memori yang apabila ada virus atau kuman masuk, tubuh segera membentuk kekebalan tubuh. Itu namanya sel memori. Jadi kalau imunisasi pasif, itu tidak, karena hanya diberikan antibodinya saja. Harganya mahal, kita tahu bahwa plasma konvalesen itu juga susah sekali mengumpulkan orang yang orang yang habis sakit COVID dengan persyaratan tertentu dan seterusnya. Kemudian jangan lupa juga efek sampingnya lebih besar.
Maka kemudian orang berpikir tentang vaksinasi atau pemberian antigen atau pemberian imunisasi aktif. Nah, imunisasi aktif ini keuntungannya adalah proteksinya jangka panjang, murah, dan efektif, dan aman. Dan ini adalah syarat vaksin. Jadi kalau kita membuat vaksin baru, maka syaratnya adalah bisa memproteksi, efektif, dan aman. Ya. Jadi diharapkan dengan pemberian injeksi vaksin, maka timbul kekebalan tubuh atau antibodi. Ya. Maka ada yang namanya booster. Nah, vaksin COVID ini direncanakan kan akan divaksin diulang setelah 2 pekan. 2 pekan divaksin lagi, diharapkan kekebalan tubuhnya akan naik. Ya. Nah, komposisi vaksin itu apa? Itu bisa bahan aktif, ya, bisa juga bahan inaktif. Bahan aktif yaitu antigen sendiri, adjuvan, bisa ada pengawet, terutama yang biasanya vaksin yang multiple. Vaksin multiple itu vaksin yang satu botol itu dipakai untuk dibagi bisa beberapa, biasanya 10 dosis. Dan stabilizer, menjaga efektivitas vaksin selama penyimpanan. Nah, adjuvan itu, seperti saya katakan tadi, kalau kita masukkan adjuvan di dalam vaksin, diharapkan responnya itu pembentukan antibodinya jadi lebih tinggi. Maka perlu diperlukan adjuvan. Nah, tipe vaksin itu bisa vaksin virus, bisa vaksin bakteri. Ya, itu atau juga vaksin toksoid seperti tetanus misalnya. Tetanus itu bukan diambil bakterinya, ya, tetapi diambil toksoidnya, ya. Nah, baik vaksin virus maupun vaksin bakteri itu bisa vaksin yang dilemahkan, vaksin yang dimatikan, atau subunit. Nah, kalau vaksin bakteri ada namanya polisakarida dan konjugat. Nah, ini beberapa contoh vaksin-vaksin hidup, inaktif, bakteri, dan virus. Nah, kalau corona ada di mana kira-kira? Corona ini yang sedang dikembangkan itu adalah vaksin inaktif, tapi virus. Jadi tempatnya di sini ya, yang sedang diteliti di Indonesia itu. Nah, ini vaksin kombinasi. Vaksin itu bisa juga terdiri dari lebih dari satu jenis antigen, seperti MMR itu MUM, measles, rubella. Jadi itu terdiri dari campak, ya, gondongan, dan rubella. Dan hepatitis A dan hepatitis B bisa juga ada pabrikannya, hepatitis dan seterusnya. Nah, respon imun terhadap berbagai macam vaksin itu biasanya kalau vaksin hidup itu respon imunnya lebih tinggi dan bertahan lama. Nah, kalau yang vaksin mati itu biasanya efek sampingnya lebih kecil, tetapi respon pembentukan antibodinya lebih rendah. Maka dari itu, kemudian dicari cara agar vaksin hidup mati ini bisa lebih kira-kira mirip dengan vaksin hidup. Maka diberikan diberikan adjuvan, kemudian dibikin konjugat, dan seterusnya. Nah, apa pencapaian vaksin bagi dunia? Nah, eradikasi cacar, ini bukan cacar air ya, sorry, cacar, ya, tahun 74, itu Indonesia dinyatakan negara bebas cacar pada tahun 74 setelah periode 18 bulan tanpa infeksi paru. Ini yang lahir sebelum 74 pasti punya, yang divaksin punya scar di lengan kanan atau kiri, ya. Scar itu apa? Jaringan parut bekas cacar. Eradikasi polio pada tahun 2018, walaupun sekarang ini masih ada muncul 1-2 ya. Polio ini dulu zaman saya masih banyak orang dengan kaki lebih kecil sebelah karena paralisis ya. Itu karena polio. Ya, kemudian tetanus pada ibu dan bayi baru lahir pada tahun 2016. Ini saya beberapa hari yang lalu masih ketemu orang dewasa kena tetanus ya. Ya, padahal
tetanus ini bisa dicegah dengan melakukan vaksinasi tetanus setiap 10 tahun. Nah, sekarang bagaimana dengan COVID sendiri? Nah, pemerintah Indonesia kita mengumumkan konfirmasi pertama COVID pada awal Maret 2020 dan seterusnya. COVID ini saat ini di beberapa belahan negara Eropa sana sudah masuk gelombang 2. Nah, Indonesia masih terengah-engah menyelesaikan gelombang 1, ya. Tetapi intinya COVID ini menjadi masalah dunia dan menjadi masalah di negara kita. Nah, kasus terus saja meningkat ya dari hari ke hari. Alhamdulillah pekan-pekan ini agak flat. Mudah-mudahan setelah libur panjang kemarin kasusnya tidak lagi naik tapi tetap flat bahkan bisa turun ya. Nah, yang menjadi masalah kemudian adalah orang-orang yang positif COVID ini sebagian harus dirawat di rumah sakit. Sebagian sembuh, sebagian lagi meninggal. Nah, yang menjadi persoalan adalah kalau kemudian positif seperti influenza, dia bisa istirahat di rumah, ya, makan sate, ya, minum jus buah, sembuh, itu mungkin nggak menjadi persoalan. Walaupun demikian, saya pernah menghitung juga, kalau orang sakit influenza, itu berapa hari dia harus meninggalkan pekerjaannya. Itu kalau dihitung per orang, kemudian per tahun, per populasi, itu ruginya juga luar biasa. Karena misalnya seorang dokter kalau dia sakit dia tidak bisa memeriksa pasiennya, ya. Kemudian orang yang sakit harus belanja obat dan seterusnya. Nah, COVID bisa dibayangkan memerlukan perawatan khusus, kemudian memerlukan juga tenaga kesehatan yang juga harus meninggal dunia karena tertular dan seterusnya. Yang juga menjadi persoalan adalah COVID ini pada orang-orang tertentu, hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, penyakit paru, obstruksi kronik, penyakit ginjal, itu punya komplikasi yang lebih besar dan mereka punya chance untuk lebih berat dan meninggal dunia. Perusahaan vaksin itu terus berupaya mengembangkan vaksin COVID-19. Dalam keadaan normal, mulai dari pembentukan, mulai identifikasi antigen, pembuatan seed vaksin, prototipe vaksin sampai kepada tahapan preklinik dan uji klinik itu memerlukan waktu 10 sampai 15 tahun. Saat ini saya sedang ikut sebagai salah satu peneliti uji klinik vaksin tifoid yang dibuat oleh Bio Farma. Ya, ini sudah masuk tahun keempat. Ya, mulai dari fase 1 kita baru selesai fase 3. Ya. Jadi memerlukan waktu yang cukup lama. Per 20 Agustus kemarin ada 30 kandidat vaksin dalam tahap evaluasi klinik dan sekarang ini sudah lebih dari 200 dalam evaluasi tahap preklinik vaksin COVID. Nah, Indonesia bagaimana? Indonesia itu saat ini Lembaga Biologi Molekuler Eijkman itu sedang mengupayakan pengembangan vaksin COVID-19 merah putih. Jadi ini masih pada tahap persiapan, belum juga ke tahap 1. Jadi mudah-mudahan pertengahan tahun depan bisa bisa ke fase clinical trial tahap 1. Nah, secara paralel, upaya mendapatkan vaksin juga dilakukan melalui kerjasama dengan vaksin lain. Seperti saat ini Bio Farma dengan Sinovac, Kalbe Farma dengan Genexin, dan seterusnya. Nah, karena kepentingan bersama tadi dan COVID dianggap sebagai keadaan pandemi yang emerging, maka dilakukan upaya-upaya percepatan yang harusnya tahap-tahap tadi bisa bertahun-tahun, maka dilakukan tahap-tahap pemendekan hingga menjadi 18 bulan, 12 sampai 18. Ini mengandung risiko apa? Keberhasilan vaksin bisa jadi
gagal. Kecukupan kapasitas produksi itu bisa rebutan nih seluruh dunia, ya. Kemudian masalah distribusi, tentu saja yang punya duit kalau tidak diatur oleh dunia, maka WHO membuat satu deklarasi tentang prioritas untuk negara-negara miskin dan berkembang. Kemudian strategi imunisasi, seperti kawan-kawan sekarang ini sudah mendengar bahwa bulan November akan ada vaksinasi, sudah ada pendataan dan seterusnya. Itu adalah bagian dari strategi. Nah, tadi tujuan vaksinasi, sidik kita sudah tahu, tujuan jangka panjang itu adalah mengendalikan pandemi, supaya terjadi herd immunity, sehingga si virus COVID ini kemudian tidak punya inang, dan dia akan mati, dan kemudian hilang dari muka bumi. Tetapi masalahnya adalah herd immunity ini memerlukan sekitar 70-80%. Sehingga kalau kita mau bikin sakit, ya sakit semua nih 80%. Tetapi kalau kita mau bikin kebal tanpa sakit, maka harus dilakukan imunisasi. Nah, ini pengembangan vaksin baru COVID-19. Ya, itu 29 April, itu WHO itu mengeluarkan dokumen tentang profil produk target untuk vaksin 19. Ya, kemudian juga mengeluarkan dokumen panduan ya mengenai vaksin COVID-19 oleh FDA, ini di Amerika Serikat. Ini juga aktif ya, the accelerating COVID-19 itu membuat aturan tentang public private partnership. Jadi ini sebetulnya negara-negara itu sudah melakukan antisipasi, termasuk Indonesia. Indonesia itu pagar kita adalah Badan POM. Jadi Badan POM lah yang akan melakukan evaluasi apakah vaksin-vaksin yang ada itu layak edar dan bisa diberikan kepada masyarakat atau tidak. Ya, dengan syarat vaksin tadi itu efektivitas dan keamanannya harus baik. Nah, ini dia karakteristik ideal vaksin SARS-CoV-2 itu adalah satu, aman, tidak ada kontraindikasi ya yang berarti ya artinya ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu ya. Jadi secara umum semua orang harus bisa dilakukan vaksinasi kecuali keadaan khusus karena kita mau 80% orang bisa divaksinasi. Nah, kemudian kejadian efek samping minimal, ringan dan sementara. Jadi kita tidak bisa menghilangkan efek samping, tetapi meminimalisir efek samping. Dapat diberikan pada semua kelompok umur. Kemudian menginduksi imunitas yang protektif dengan cepat, efikasi minimal 70%, dan tidak menimbulkan imunopatologi atau tidak ada bukti terjadinya antibody dependent enhancement. Ini juga lagi rame, ADE, ya, antibody dependent enhancement, ya, ini tidak boleh terjadi. Nah, ini sedikit struktur virion dan protein SARS yang dipakai untuk vaksin. Ya, itu maka vaksin itu bisa terdiri dari adenovirus, virusnya sendiri, whole virus, bisa vaksin asam nukleat, ya, diambil dari RNA dan DNA, komponen terkecil dari vaksin, bisa vaksin utuh, inactivated dan live attenuated virus, kemudian juga bisa vaksin protein, ya, protein base terhadap dua jenis yaitu protein subunit dan like virus partikel. Mohon maaf tadi vaksin, kalau whole vaksin itu vaksin utuh, vaksin adenovirus itu ditumpangkan. Jadi virusnya tadi ditumpangkan ke virus yang lain. Nah, pengembangan vaksin baru itu ya pertama itu untuk penyakit tersebut. Jenis pertama berdasarkan mekanisme proteksinya. Nah, proses pengembangannya ya itu preklinik dan uji klinik pada manusia. Nah, yang sekarang terjadi di Bandung itu adalah uji fase 3. Ya. Harus sesuai panduan yang dikeluarkan oleh WHO tentu saja. Lah kalau Eropa ada the European Medicines Agency
Ya, di Amerika ada United States Food and Drug Administration. Di Indonesia ada FDA. Ada prinsip umum yang digunakan untuk panduan dalam pengembangan kandidat vaksin. Setiap vaksin mengikuti jalur pengembangan yang unik tergantung pada karakteristik tipe vaksin. Jadi vaksin-vaksin yang diberikan pada anak-anak kita, kemudian pada orang dewasa beberapa itu sudah mengikuti alur penelitian mulai dari preklinik ya di laboratorium, kemudian di hewan dan klinik di manusia itu tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Nah, keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan proses pengembangan vaksin didasarkan pada profil produk target yang ditentukan oleh badan regulasi sebelum proses pengembangan vaksin dimulai. Ini nggak hanya vaksin COVID saja, tetapi semua vaksin baru. Ya. Nah, ini tahapan pengembangan vaksin bisa discovery, ya, dan target validation-nya, preclinical stage, fase 1, ya, manufacturing development, kemudian fase 1, fase 2, fase 3, dan regulatory review. Nah, ini kira-kira memerlukan, kalau keadaan normal, itu 3-8 tahun, ya, tahap pengembangan vaksin baru. Nah, kalau tahap klinik, penelitian klinik 2-10 tahun dalam keadaan normal. Nah, kalau kemudian kita memerlukan vaksin tadi cepat-cepat, maka perlu ada satu inovasi yang disebut sebagai percepatan supaya vaksin tadi bisa segera dipakai, ya. Nah, tentu saja vaksin-vaksin tersebut atau calon-calon vaksin tersebut tetap harus mengikuti syarat-syarat yang berlaku. Nah, ini yang disebut fase-fase uji klinik. Fase 1 itu apa? Fase 1 itu adalah primer mengevaluasi keamanan dan reaktogenisitas. Ya, sekunder menilai respon imun. Nah, kemudian populasi uji kliniknya siapa? Itu adalah dewasa sehat dan imunokompeten. Imunokompeten itu orang yang daya tahan tubuhnya baik. Nah, kemudian juga populasi lain yang mendekati populasi target. Misalnya apa? Orang dewasa sehat yang imunokompeten, tetapi misalnya punya tekanan darah tinggi, tetapi terkontrol. Punya kencing manis, tapi dia gula darahnya baik, HbA1c-nya normal, dan seterusnya. Desainnya biasanya open label. Open label itu apa? Open label itu adalah peneliti tahu bahwa subjek penelitian atau orang yang diteliti tadi itu menerima vaksin tersebut. Ya. Namun dapat pula dibuat acak tersamar tunggal atau ganda. Acak tersamar itu gimana? Acak tersamar itu orang itu dipilih secara acak siapa yang mendapatkan vaksin, siapa yang mendapatkan placebo. Placebo itu adalah zat tidak aktif mirip vaksin, atau barangkali kalau vaksin biasanya itu dikontrol dengan vaksin lain yang responnya berbeda. Misalnya apa? Misalnya vaksin COVID dengan vaksin tetanus toksoid misalnya, dan seterusnya. Nah, kemudian lokasi penelitian harus di rumah sakit, ya, dengan fasilitas penelitian untuk mengawasi ketat efek samping. Kemudian keluarannya adalah tolerabilitas, itu artinya bisa ditolerir oleh subjek, dan reaktogenisitas, artinya yang bersangkutan itu tidak bereaksi berlebih terhadap vaksin dan proses vaksinasinya. Nah, fase 2 itu mengidentifikasi bentuk vaksin, dosis optimal, dan jadwal pemberian tambahan, data keamanan, dan data awal efikasi. Nah, populasinya ratusan hingga ribuan subjek, ya.
itu biasanya multi center, nggak hanya di satu tempat, nggak satu wilayah populasi, tapi di berbagai tempat. Dewasa, remaja, anak-anak, bayi, usia lanjut, dan wanita hamil, dan seterusnya. Nah, biasanya dimulai dari dewasa dulu. Dewasa aman, maka bergerak ke remaja, anak-anak, dan seterusnya. Nah, kemudian ini uji kliniknya acak, tersamar, ya, randomized clinical trial. Tersamar itu si peneliti tidak tahu apakah yang bersangkutan subjek 1 itu menerima vaksin apa, yang subjek yang lain apakah menerima placebo. Nah, tujuannya apa? Kalau di random itu tujuannya supaya secara objektif bisa dinilai apakah si penerima vaksin itu berbeda bermakna dengan yang tidak menerima vaksin. Apanya? Respon kekebalan tubuhnya, termasuk ketahanan terhadap penyakitnya. Ya, sehingga pada saat selesai penelitian baru dibuka dan kemudian dibandingkan satu sama lain. Nah, lokasi penelitian di mana? Di komunitas, luarannya efikasinya parsial pada tempat dengan insiden penyakit menular yang tinggi, kejadian efek samping yang berbeda antar kelompok. Nah, saya barangkali cerita sedikit, apakah ada vaksin yang baru melalui fase 2 dan kemudian digunakan? Ada nggak sejarahnya? Jangan-jangan hanya COVID saja. Nah, ternyata kita pernah melakukan itu pada saat ada outbreak polio di wilayah Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, dan pada waktu ada kejadian outbreak di Papua dengan jenis virus yang berbeda pada waktu itu, virus polio yang berbeda. Tetapi Bio Farma amat sangat berpengalaman, sehingga setelah fase 2 itu langsung diberikan kepada dilakukan imunisasi pada wilayah outbreak tadi. Nah, kemudian fase 3 yang sekarang sedang dilakukan di beberapa negara itu adalah mengevaluasi efikasi, ya, dan keamanan pada populasi yang lebih luas. Jadi efikasi itu manfaat setelah dilakukan vaksinasi pada kelompok penelitian tadi, itu manfaatnya seperti apa. Ini diperlukan ribuan subjek dari populasi target. Ya, kenapa harus ribuan? Kalau ada efek samping, ya misalnya kayak yang diteliti cuma 500, misalnya kejadian 1 di antara 500, nah kalau fase 2 sampai 3 kan bisa 2 di antara 1000, atau kalau 10.000 kan berarti berapa? Ya, tinggal mengalihkan saja. Jadi artinya dengan ribuan subjek ini diharapkan keamanan vaksin, ya, efek samping, efek kita sebut sebagai KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, itu bisa dilihat. Ya, tetap akan ada KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, tetapi selalu menimbang apakah vaksin tadi lebih bermanfaat atau tidak dibandingkan tidak divaksin, ya. Nah, ini uji klinik acak, ya. Superioritas atau non inferior itu artinya gini. Jadi uji kliniknya ini dibandingkan dengan biasanya vaksin standar yang lain, ya. Kalau itu misalnya vaksin influenza, ditemukan lagi vaksin influenza, maka disebut sebagai uji kliniknya harus non inferior. Jadi vaksin influenza yang baru tadi nggak boleh lebih rendah efikasinya dan keamanannya dibandingkan yang vaksin yang sebelumnya. Nah, kemudian superior, ya, superior itu lebih tinggi, ya, dia lebih tinggi, ya. Nah, lokasi penelitian peneliti di komunitas, luarannya adalah efikasi vaksin, efek samping yang lebih jarang terjadi. Nah, inilah yang kemudian kita tuntut. Vaksin yang beredar di masyarakat itu harus jelas efikasinya dan efek samping yang lebih jarang terjadi. Jadi itu. Nah, apa yang perlu diperhatikan ketika melakukan uji klinik untuk memverifikasi? Tentu saja aspek etika. Ya, penggunaan kontrol tadi sebut. Ada efek placebo. Efek placebo itu ada, misalnya orang yang disuntik semaput, padahal disuntik placebo, semaputnya bukan karena vaksin. Kemarin misalnya ada berita
ini peserta penelitian di negara tertentu meninggal. Ya, kita nggak tahu dia dapat placebo atau tidak, ya kan? Kan itu penelitiannya biasanya tidak open label. Jadi, dan kemudian kita senang banget ya, yang tidak ingin vaksin itu ada ya, di-share kemana-mana, ya, bahwa ini loh orang yang menerima vaksin COVID meninggal dunia. Ya, kemudian jumlah subjek harus diperhatikan. Randomisasi, blinding, dan kemudian dilakukan analisis. Ini yang kita sedang tunggu, analisis kalau di vaksin yang diteliti di Indonesia, di awal bulan tahun depan, itu sudah ada analisis interim namanya. Karena baru selesai sekitar 500 orang, satu seri vaksin, ya itu baru 500 orang. Tapi sekarang ini semua sudah divaksin yang pertama, ya kemudian akan mendapatkan vaksin yang kedua, dan 500 orangnya itu bisa dianalisis. Apa yang dianalisis? Efikasi dan keamanannya. Nah, kalau kita masih ragu-ragu, nih vaksin-vaksin yang ada itu sebetulnya ada manfaatnya atau tidak, ini ada syaratnya kekuatan uji klinik untuk meminimalkan bias. Bias itu adalah kita memberikan kesimpulan yang keliru ya terhadap ya manfaat, ya efek samping dan seterusnya. Contoh ya. Contoh bias itu misalnya ada statement bahwa vaksin tertentu menyebabkan autis. Misalnya. Nah, ternyata setelah diteliti, itu tidak ada hubungan antara autis dan vaksin tersebut. Ya, karena yang memberi laporan itu ada bias. Ya, kenapa bias bisa terjadi? Pertama, ya kriteria inklusi dan eksklusi yang enggak tepat. Misalnya, ya kriteria inklusi itu yang divaksin semuanya yang imunokompromis. Imunokompromis itu apa? Yang daya tahan tubuhnya jelek, yang respon antibodinya nggak bagus. Apa yang terjadi? Ya tidak efektif si vaksin tersebut karena tidak muncul antibodinya. Maka dari itu harus dipilih betul, terutama di tahap 1 adalah orang yang sehat. Ya. Kemudian yang placebo juga harus orang yang sehat. Jangan misalnya placebo diambil orang yang sakit-sakitan, yang divaksin orang yang sehat. Sehingga seolah-olah vaksin tersebut superior terhadap placebo, terhadap zat yang tidak aktif. Ya. Maka ini inklusi dan eksklusi menjadi penting, termasuk randomisasi. Randomisasi itu antara eksperimental group dan kontrol group harus sama jumlahnya, sama etnisnya, ya, sama karakteristik dasarnya, ya, di umur range yang sama, di sehat yang sama, kemudian di follow up, ya, apakah terjadi insiden, ya, misalnya kejadian sakit terhadap COVID, dua-duanya dinilai. Kalau kalau kita tidak mengikuti etik, dicemplungin ke ruang isolasi COVID. Apakah yang divaksin misalnya lebih tidak tertular apa enggak? Tapi kan kita tidak melakukan itu, yaitu kemudian dibiarkan di dalam masyarakat, diperlakukan sama, tetap pakai masker misalnya, kita lihat apakah yang divaksin jauh lebih rendah tertular COVID daripada yang tidak, ya. Nah, kalau ini disebut bias seleksi, kalau randomisasi untuk bias alokasi, kalau per follow up itu bias performa, ya kalau yang terakhir itu untuk bias observasi. Nah, ini beberapa uji klinik fase 2 dan 3 dari beberapa vaksin yang sedang berlangsung, ya. Nah, ini perbandingan antara vaksin COVID dan yang non-COVID, ya, COVID itu sekitar 15-18 tahun yang non-COVID,
COVID ini kita mau push sampai 18 bulan yang akan datang. Ini aku boleh minta minum. Nih, minum. Nah, untuk situasi, nah ini ada yang disebut sebagai emergency use authorization. Emergency use authorization itu adalah suatu otorisasi yang dikeluarkan oleh badan yang berhak, kalau di Indonesia Badan POM, ya, untuk situasi mendesak, temporer, kelompok tertentu, syarat uji klinik tahap 2 ditambah sebagian data uji klinik tahap 3 yang sedang berjalan ini terjadi. Jadi kalau kita mau pakai vaksin yang dari Indonesia, maka setelah kita mesti nunggu laporan bulan Januari, kemudian dilihat ya apakah efikasi dan keamanan vaksin tersebut akan sesuai dengan harapan kita. Ya, ini adalah persetujuan darurat intinya, ya. Nah, kemudian apa saja pertimbangannya? Ini. Penyakit serius mengancam jiwa. Nah, COVID serius mengancam jiwa atau tidak? Layak dipercaya berdasarkan bukti ilmiah yang tersedia. Nah, kita percaya nggak dengan penelitian para profesor, para ahli di Bandung? Keuntungan melebihi risiko. Apakah efek samping atau KIPI-nya lebih rendah dari manfaatnya? Tidak ada produk lain yang adekuat, sudah disetujui dan tersedia. Apakah ada produk vaksin yang lain yang lebih baik? Ya. Nah, emergency use authorization untuk vaksin COVID itu tadi sudah. Ini tujuannya adalah supaya vaksin COVID itu bisa terjadi percepatan. Ya, karena biasanya Badan POM itu kalau izin vaksin, kebetulan saya beberapa kali ikut dalam tim ahli pertimbangan vaksin tertentu itu boleh masuk ke Indonesia atau tidak, ya itu biasanya perlu waktu 3 bulan. Nah, untuk COVID ini dikatakan bisa 20 hari. Nah, tentu saja para ahli tentu saja akan bekerja maraton. Nah, ini persiapan imunisasi COVID-19 di Indonesia. Nah, vaksin yang sedang dalam uji klinik tahap 3 di dunia itu sekitar 10. Jadi, penelitian yang ada di Indonesia itu tidak sendirian. Ya, ada di Brazil, ada di Cina, ya. Jenis vaksinnya macam-macam, ya, mulai dari inactivated, vektor virus dan seterusnya. Nah, jumlah vaksin yang akan tersedia tidak mencukupi kebutuhan tentu saja. Maka dari itu ada orang yang inden. Ini belum jelas vaksinnya, ini efektif atau aman, pokoknya tekan kontrak dulu supaya tidak kehabisan nanti vaksinnya. Nah, ini ada yang mengatakan upaya-upaya yang dilakukan saat ini adalah itu, ya, supaya kita nggak kehabisan. Setiap negara mengadakan penyediaan untuk kepentingannya, dan WHO tadi ya saya sampaikan. WHO menjamin negara dengan sumber daya terbatas. Mohon maaf, saya minum. Nah, kebutuhan dan penyediaan vaksin COVID di Indonesia, kebutuhannya itu kira-kira 320 juta dosis. Nah, nggak ngerti nih didapatnya dari mana nih, 320 juta dosis. Ya, maka dari itu kemudian diupayakan untuk impor. Nah, persiapannya apa? Persiapannya tentu saja yang sudah dilakukan ini, teman-teman dapat berita bahwa bulan November itu akan ada vaksin. Nah, alhamdulillah ya sampai hari ini belum ada tuh ya tanda-tanda itu. Nah, pelaksanaannya juga perlu petunjuk teknis, kemudian pencatatan kejadian ikutan fase imunisasi. Ya, prioritasnya siapa? Tentu saja yang sesuai dengan penelitian. Penelitian itu 18 sampai 59 tahun. Di luar rentang ini nanti dulu. Ya, siapa garda depan? Ya, kemudian penting untuk ekonomi, layanan umum, komorbid, usia lanjut, anak dan seterusnya. Nah, datanya belum tersedia. Efikasi dan safety-nya tunggu dulu hasil uji klinik. Data imunogenisitas tunggu dulu datanya. Kemudian berapa lama antibodi bertahan? Belum ada data.
Data untuk usia di atas 59 tahun dan di bawah 18 tahun belum ada penelitiannya. Tapi sudah ada beberapa vaksin, 1-2 vaksin yang diteliti pada usia di atas 59 dan 18 tahun. Efektivitas dan keamanan untuk yang komorbid, misalnya yang hipertensi, yang kencing manis, yang autoimun, itu belum ada data. Jadi nanti dulu. Nah, uji klinik Sinovac itu Indonesia, Brazil, Chili, Turki. Nah, kita tunggu nih. Ya, kalau di Brazil ini interim report-nya untuk 3 bulan itu Oktober kemarin harusnya keluar. Ya, nanti kita lihat. Komorbid keadaan khusus gimana? Nanti dulu. Lokasi penyuntikan, kejadian ikutan pasca imunisasi, penyiapan masyarakat itu menjadi penting. Karena langkah pertama yang keliru ketika tenaga kesehatan mereject, ya, tidak mau divaksin dan kemudian membuat opini-opini yang keliru terhadap vaksin, maka tidak akan berhasil vaksin tersebut. Karena penelitian di Australia itu orang mau divaksin kalau dokternya yang menganjurkan. Kalau dokternya nggak menganjurkan, orang tentu saja tidak akan mau melakukan vaksinasi, ya. Karena dokterlah yang dipercaya. Penting untuk dikomunikasi, saling percaya dan mengingatkan, dan tentu saja berdoa agar vaksin yang sedang diteliti itu benar-benar efektif dan bisa kita gunakan. Nah, ini ketika kemarin pemerintah mengumumkan akan melakukan vaksinasi di bulan November, PAPDI, Perhimpunan Spesies Penyakit Dalam yang diinisiasi oleh Satgas Imunisasi Dewasa, memberi masukan kepada Ketua Umum PBID tentang bahwa kita berterima kasih mendukung, tetapi tunggu dulu hasil uji yang baik, ya, agar vaksin tersebut bisa digunakan. Syaratnya efektif, aman, dan kemudian imunogenisitasnya memang melalui uji klinik yang baik. Kemudian diikuti oleh PDPI, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, dan kemudian Ikatan Dokter Indonesia membuat surat kepada Pak Menteri. Kemudian ini rekomendasi IAKMI, ya, juga menyatakan bahwa kita mungkin berharap vaksin ini akan ada, tetapi jangan tinggalkan cara-cara yang sudah terbukti efektif, 3M. Jadi kita boleh berharap vaksin, tetapi jangan lupa bukti tentang efektivitas vaksin itu belum ada dan belum banyak. Nanti kalau misalnya terbukti efektif pada kelompok yang sudah diteliti, maka kita tetap harus hati-hati, ya. Nah, kesimpulannya, saya kira proses pengembangan vaksin baru harus mulai berbagai fase, perlu persiapan matang untuk melaksanakan imunisasi. Itu saya kira, terima kasih, mudah-mudahan jelas dan bermanfaat, nggak tambah bingung, dan juga tidak jadi ragu-ragu untuk melakukan vaksinasi COVID bila vaksin tersebut sudah diizinkan oleh Badan POM dan beredar di negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang sangat jelas ya dari Dr. Sukamto. Baik Dok, saya langsung saja ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Astuti nih ya. Beliau mengemukakan pengalamannya bahwa anaknya pernah divaksin cacar, tapi kok bisa kena juga. Nah, apakah nanti COVID ini seperti apa? Ya Dok, apa mau dijawab langsung dulu Dok? Boleh. Ya. Jadi itu yang disebut sebagai efektivitas. Jadi vaksin itu tidak 100% memproteksi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan vaksin tersebut tidak bisa atau pada beberapa orang tidak bisa memproteksi. Maka dari itu yang disebut sebagai efikasi. Jadi efikasi pada penelitian pun tidak 100% orang yang divaksin tadi kebal. Tapi ada syaratnya. WHO mensyaratkan 30%. Tetapi vaksin yang baik biasanya di atas 50%. Nah, kita harapkan COVID ini bisa 70%. Jadi ada sekitar 20-30% yang divaksin tetap akan sakit, ya, karena memang ini
tergantung respon kekebalan tubuh masing-masing, ya. Jadi apakah responnya baik atau tidak? Kan penyakit itu bisa 3 sebabnya, atau tergantung 3. Lingkungan, kemudian virusnya sendiri, dan kemudian kondisi induknya atau inangnya atau hostnya. Jadi kalau virusnya ternyata dia bermutasi misalnya, atau virusnya ganas misalnya, atau daya tahan tubuhnya rendah walaupun dia udah divaksin, maka dia akan tetap sakit. Tinggal di lingkungan yang buruk, ya, di mana virus itu bisa bertahan lama, virus tidak mati-mati, maka yang bersangkutan juga akan sakit. Ya. Terima kasih dok atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya ini sama ya, ada 2 penanya dari Dokter Gracia dan Ibu Miska. Bagaimana dengan ini teknis ya dok ya pemberian vaksin COVID ini bagi mereka yang memiliki komorbid ya, terutama penyakit degeneratif seperti diabetes, kemudian bronkopneumonia, PPOK, dan juga bagaimana dengan yang memiliki asma gitu, yang penyakit saluran-saluran nafas. Apakah ini aman gitu? Kemudian apakah langsung dok ya, ini pertanyaan masih pada orang yang sama, apakah nanti hasil analisis interim dari pemberian vaksin seperti KIPI atau spesial case lainnya akan dipublikasikan? Pasti. Jadi yang jawaban terakhir pasti akan dipublikasikan. Jadi KIPI itu akan diberitahukan kepada masyarakat, atau setidaknya efek samping. Jadi biasanya dalam brosur, dalam petunjuk pemberian vaksinasi itu diberitahukan, dan ini petugas kesehatan harus menyampaikan kepada pada masyarakat. Tetapi tentu saja menyampaikannya harus dengan bijak, ya. Kalau kemudian isinya cuma nakut-nakutin aja, misalnya dari 10.000 ada 1 nih yang shock anafilaktik, ya. Jangankan vaksin, paracetamol saja bisa bikin mati kalau dia terjadi shock anafilaktik, ya, seperti itu. Jadi maka kita tentu saja perlu melihat KIPI-nya apa. Kemudian yang tadi pertanyaan yang komorbid. Komorbid itu nanti dulu, ya. Kita akan memprioritaskan pada orang-orang yang sesuai dengan penelitian yang ada. Ya, umur 18 sampai 59 tahun. Komorbid sedang kita susun, ya, Satgas Imunisasi Dewasa sedang menyusun bagaimana vaksin ini bila ada komorbid. Nanti kita lihat profil penelitian yang ada. Profil penelitian di Bandung gimana? Profil penelitian di Brasil gimana? Apakah ada kelompok-kelompok yang hipertensi yang divaksin? Apakah ada kelompok-kelompok orang kencing manis yang divaksin, dan seterusnya. Ya. Dok, selanjutnya ini memang ya pada ini pertanyaan dari Ibu Johan dan beberapa peserta lainnya dok. Memang beberapa waktu lalu sudah mulai didata dok ya dari puskesmas di Dapri gitu ya untuk melakukan pendataan tentang vaksin ini. Sementara tadi kalau kita mendengarkan penjelasan kan belum juknisnya belum jelas dok ya. Jadi bagaimana sikap kita gitu ketika nanti belum ada maksudnya belum ada kejelasan tentang keamanannya, apakah kita akan menerima atau tidak? Mungkin tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya dok. Mangga dok. Jadi juknisnya sudah jelas. Jadi Kemkes sebetulnya sudah bikin juknis, ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya kita tunggu. Kalau belum ada lampu hijau dari Badan POM, ya kita enggak melakukan vaksinasi. Jadi kalau diperintahkan dilakukan vaksinasi, ada vaksinnya misalnya ya, dalam aturan negara, semua obat yang beredar di masyarakat itu harus diizinkan oleh Badan POM. Itu intinya. Jadi, dan negara tidak akan menggunakan vaksin itu untuk masyarakat. Ya. Jadi, untuk ini itu semua sepakat, ya. Semuanya sepakat bahwa kita menunggu vaksin, hasil penelitian, laporan dari penelitian vaksin yang ada di Indonesia dan di negara-negara di mana vaksin itu diteliti. Ya. Jadi kalau soal pendataan, nggak apa-apa, dilakukannya pendataan dulu. Kita nggak biasa. Memang ini karena nggak biasa, pendataannya kerajinan, ya, maka kita jadi curiga.
Tapi memang patut dicurigai. Kalau nggak dicurigai, kita nggak bikin tulisan untuk menghimbau. Tetapi saya tahu persis bagaimana Menteri Kesehatan bersikap ya terhadap ini. Jadi sebetulnya kan ini ada banyak pihak yang menyiapkan vaksinnya, kemudian yang membuat aturannya, kemudian membelinya dan seterusnya. Itu barangkali. Baik dok, satu lagi dok, ada pertanyaan yang cukup bagus nih ya. Bagaimana untuk mengetahui adanya antibody dependent enhancement ya terjadi atau tidaknya? Kemudian apakah akan diketahui setelah proses vaksinasi ke masyarakat? Dan bila itu terjadi, apakah vaksin itu nanti akan dihentikan? Ya kalau ada itu penelitiannya dihentikan. Ya, penelitian itu akan segera dihentikan apabila didapatkan. Jadi gini, penelitian klinis itu kalau ada efek samping berat itu akan dihentikan karena harus dilaporkan kepada Komite Etik Penelitian dalam waktu 1 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. Kalau di rumah sakit dilaporkan kepada Komite Mutu. Harus 1 kali 24 jam. Jadi artinya, dan itu nanti akan dievaluasi. Biasanya penelitian dihentikan. Jadi kalau penelitian di Bandung ini jalan, artinya tidak ada efek samping yang serius. Kalau masih jalan ya. Seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Kalau apa yang dilakukan oleh Badan POM itu dilakukan seperti yang sudah-sudah, ya kita sering dapat minta izin vaksin dari India, dari mana gitu ya. Kita diundang, kemudian kita melakukan telaah. Jadi kalau datanya tidak lengkap, maka tidak akan diizinkan. Teman-teman barangkali ingat kasus obat kombinasi dari Surabaya, ya, yang kemudian rame ya bahwa sudah ditemukan obat kombinasi ya mentok di Badan POM. Ya, makasih. Baik, dok. Ini ada lagi dok pertanyaan. Ini dari Pak Muhammad Nur Khalid ya. Dari media mendapatkan informasi bahwa virus ini sangat mudah bermutasi gitu. Nah, apakah nanti vaksin yang dibuat ini bisa catch up ya dengan mutasi virus tersebut? Mungkin bagaimana hal itu gitu ya untuk mengetahui efektivitasnya. Wah, ini pertanyaannya ngalah-ngalahin vaksinologi training ya. Pinter-pinter. Jadi cocok nih. Jadi bagus sekali. Dulu waktu zaman saya kuliah di tahun 80-an ya, 80 akhir, itu guru saya mengatakan influenza ini nggak akan ada vaksinnya karena akan bermutasi terus-menerus. Ya. Tetapi apa yang terjadi di tahun 90-an muncul vaksin influenza, tetapi ya dibuatnya setahun 2 kali. Ya, dibuat petanya di seluruh dunia, ya. Dunia dibuat petanya. Jadi si virus influenza ini tipe A, tipe B, tipe C di belahan selatan bagaimana? Di belahan utara bagaimana? Nah, lalu kemudian dibuatkan vaksinnya. Berita terakhir ya dari kepala lembaga Eijkman ya, itu mutasi yang ada saat ini itu belum mengubah komposisi vaksin yang ada. Jadi kita nggak usah mengkhawatirkan itu. Jadi kalau misalnya vaksin itu nggak efektif di penelitian ini, ya mudah-mudahan virus yang ada di Indonesia ini tidak bermutasi banyak-banyak, ya sehingga vaksin yang ada itu bisa dimanfaatkan. Jadi kalau kemudian jatuhnya kan menjadi tidak efektif. Jadi kalau tidak efektif apa yang terjadi? Kalau nggak efektif ya nggak perlu diberikan. Jadi dokter nggak boleh memberikan sesuatu yang terbukti tidak ada gunanya. Contoh, vitamin, suntik vitamin, merek tertentu. Jadi seger dok saya, padahal itu bukan karena vitaminnya, karena efek placebo. Ya, dokter nggak boleh memberikan sesuatu yang tidak jelas manfaatnya. Ya, misalnya bisa minum, tapi disuntikkan, itu nggak boleh. Jadi kalau bisa diberikan minum, ya kenapa mesti disuntikkan? Harganya lebih mahal, efek sampingnya lebih berat. Nah, itu prinsip-prinsip ketika kita memberikan sesuatu yang
ingin dapatkan nilai lebih dari apa yang kita berikan. Yaitu prinsip kedokteran. Terima kasih. Baik dok. Nah ini ada lagi pertanyaan dok. Kabar-kabarnya di dok kan vaksin yang akan masuk adalah vaksin Sinovac ya dok ya. Ini ada yang mempertanyakan dok bagaimanakah mungkin kualitas dari segi kualitas vaksin Sinovac ini dibanding dengan vaksin-vaksin lain yang dibuat oleh negara lain. Begitu dok. Ya, jadi kalau kualitas berarti kan hubungannya dengan efikasi dan efek samping ya. Jadi kemudian termasuk stabilitasnya. Misalnya kalau vaksin tadi cepat rusak, nggak bisa disimpan, bayangin coba. Kalau ada ratusan juta, maka diperlukan tempat penyimpanan. Ya, dan kemudian dia harus stabil, karena nggak bisa disiapkan 1-2 hari. Maka syarat-syarat vaksin itu harus terpenuhi. Belum maksudnya untuk Sinovac ini kira-kira masih ya, ini kan diteliti nih. Nanti ini kan dilaporkan, ya kan? Laporkan di Bandung. Kemudian di Brazil. Brazil tuh barangkali lebih duluan. Mungkin November, Desember ini akan ada interim report. Nah, nanti kita lihat Januari. Ya, kita tentu saja tidak meragukan kredibilitas senior-senior yang ada di Bandung. Ya, saya tahu persis siapa mereka. Ya. Baik, dok. Kita tunggu kabar gitu ya, dok ya. Ya. Jelas sudah sesuai prosedur penelitiannya. Kemudian nih dok, kan vaksin ini nanti kan antara usia 18-59 dengan imunokompeten ya. Bagaimana dengan orang yang sudah pernah kena? Kemudian bagaimana dengan, kan kita sekarang banyak nih OTG yang tidak bergejala, tidak tahu apakah dia positif atau tidak, apakah itu akan dilakukan swab dulu sebelum divaksin? Ya, ini kan vaksin mati, ya kan? Jadi sebetulnya vaksin mati itu tidak ada pengaruhnya apa-apa. Cuma yang jadi persoalan kemudian adalah apakah persiapan vaksin tadi lebih mahal apa enggak dibandingkan dengan vaksinnya. Misalnya, contoh, kita periksa aja rapid, diperiksa antibody. Nah, sekarang kita lihat harga rapid test dibandingkan dengan hanya divaksin saja misalnya. Bisa saja misalnya di rapid dulu, yang sudah ada antibodinya nggak perlu divaksin. Yang belum ada kemudian divaksin. Tetapi barangkali kita perlu menimbang-nimbang apakah kita menggunakan itu atau enggak. Atau kita melihat contohnya di penelitian yang ada, dilakukan itu atau tidak, atau harus apa enggak. Kalau misalnya yang positif divaksin juga gimana? Misalnya, contoh yang ada sekarang, orang menderita hepatitis B, divaksin massal, ya, dengan vaksin mati, ya nggak ada masalah, cuma nggak efektif. Kan sekali lagi, aturan mainnya kita tidak bisa tidak memberikan vaksin atau apapun yang tidak efektif. Lah, lalu kalau populasi gimana? Kalau individu, dokter akan melakukan pemeriksaan. Satu-satu. Antibodinya sudah ada atau belum? Kalau sudah ada, tidak perlu divaksin. Antigennya ada nggak? Misalnya dia menderita hepatitis apa enggak? Kalau sudah menderita hepatitis B, ya nggak perlu divaksin. Karena vaksinasi tadi tidak ada gunanya buat yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi, kalau nanti jutaan, ratusan juta, saya nggak bisa membayangkan kalau memang kalau perlu disediakan semua rapid dan swab. Tapi kalau sudah pernah sakit, karena penelitiannya tidak diberikan pada yang pernah sakit, ya, maka yang pernah sakit ya nggak perlu divaksin. Kecuali misalnya setelah sakit rapid testnya negatif, ya, vaksin aja kalau saya sih, ya, itu barangkali. Ada pertanyaan lagi nih. Ini mempertanyakan tentang koordinasi nih dok. Apakah Satgas vaksin ini juga berdiri sendiri atau dia di dalamnya termasuk di situ ada mungkin Balai POM dan pemerintah ya instansi lain yang tersangkut dengan pelaksanaan vaksin ini dok. Bagaimana koordinasinya di Indonesia? Baik. Indonesia ini vaksinasi sebetulnya terutama vaksin anak itu sudah sangat-sangat established. Karena zamannya Orde Baru dulu ya Pak Harto itu amat sangat pandai ya, dan kemudian WHO dunia melihat bahwa Indonesia ini kalau nggak ditangani dengan baik akan menjadi sumber penularan, baik campak, ya cacar air, TBC dan seterusnya. Maka program-program bantuan vaksin yang
kemudian oleh teman-teman anti vaksin dianggap sebagai apa namanya diselipin sesuatu, ya. Sebetulnya apa namanya vaksin ini sudah sangat established, ya. Satgas imunisasi dewasa yang dimiliki oleh PABDI, Satgas imunisasi anak yang dimiliki oleh IDAI itu adalah lembaga independen. Jadi biasanya kita dimintai pertimbangan oleh Badan POM. Badan POM itu adalah badan milik pemerintah. Kalau di Amerika namanya FDA, ya, yang akan menyeleksi apakah suatu obat atau vaksin itu layak edar atau tidak. Nah, pemerintah itu mempunyai namanya ITAGI. ITAGI itu adalah badan advisory, ya, yang memberikan nasihat kepada pemerintah tentang vaksinasi. Jadi misalnya kalau ada kejadian ikutan pasca imunisasi dan seterusnya, ya itu kan laporannya mulai dari tingkat 2, ya. Kebetulan saya anggota juga di Depok, ya. Itu dibahas sampai tuntas, ada formulirnya diisi dan seterusnya, kemudian dilaporkan ke provinsi, ke pusat dan seterusnya dan dibahas, ya. Nah, seperti itu. Sampai kemudian kalau kejadian ikutan pasca imunisasi, kalau itu program pemerintah, maka pemerintah akan menyediakan dana untuk menangani itu, ya. Nah, kejadian ikutan pasca imunisasi itu bisa berhubungan, bisa tidak. Bisa berhubungan dengan vaksinnya, bisa tidak. Yang banyak rata-rata tidak ada hubungannya, ya. Tetapi ada juga apa namanya yang berhubungan. Ya, itu barangkali. Masih ada waktu, Dok, mungkin ya? Ya, monggo, silakan. Ini terkait herd immunity tadi, Dok, ya. Itu kan dikatakan akan muncul kalau minimal 80% populasi itu akan terpapar gitu ya, Dok, ya. Nah, Ya. Bagaimana nanti ini kan vaksin jumlah terbatas tadi ya. Bagaimana kalau tidak nyampe 80% dalam satu kurun gitu, misalnya dalam jangka 6 bulan baru vaksin lagi sebagian masyarakat. Apakah itu akan bisa tercapai herd immunity? Tergantung daya tahan tubuhnya bisa bertahan berapa lama. Jadi kalau daya tahan tubuhnya itu cuma 3 bulan, ya berat. Semua harus bareng divaksin. Tapi kalau misalnya bisa setahun, ya barangkali ada jeda waktu sekian bulan, ya virus itu nggak punya inang. Ya misalnya setahun itu bareng. Apa namanya misalnya 100 juta pertama atau 150 juta pertama itu di bulan Januari, Februari, Maret misalnya. Tapi berikutnya bulan berikutnya itu masih mungkin. Tapi kalau cuma 3 bulan, ya wallahualam bisawab, ya barangkali itulah yang kemudian barangkali sebelum bicara herd immunity kita bicara dulu kekebalan individu dulu, ya kekebalan individu. Kayak vaksin influenza itu sampai sekarang nggak terjadi herd immunity. Kenapa? Boro-boro melakukan vaksinasi influenza, ya orang lebih suka beli pulsa HP daripada melakukan vaksinasi. Ya, boro-boro kita melakukan vaksinasi, ya. Negara Vietnam yang dulu kita anggap terbelakang saja jauh lebih tinggi angka vaksinasi influenza daripada Indonesia. Nah, itu yang kemudian perlu dipersiapkan dengan matang. Artinya, mulai dari diri sendiri, dari keluarga. Hadiahkan vaksinasi. Ulang tahun, nggak usah barakallah fi umrik ya, kasih vaksin, bawa ke klinik vaksin. Ya, ini hadiah ulang tahun. Ya, kalau yang remaja, kasih vaksin HPV untuk mencegah kanker. Yang di Indonesia, setiap jam ada puluhan orang mati karena kanker. Misalnya seperti itu. Jadi, sebelum kita bicara vaksin COVID, tuntaskan dulu pengetahuan kita tentang vaksinasi. Ya, baru kita bicara tentang COVID. Artinya, kita bisa curi start dari sekarang. Ya, bukan kegelisahan tentang vaksinasi akan ada COVID, tetapi bagaimana kita memahami vaksinasi itu yang bermanfaat bagi kita tanpa ada rasa curiga. Karena apa? Karena tadi prosesnya demikian panjang, ya. Proses pembuatan vaksin demikian panjang. Ya, mau diedarkan saja organisasi profesi sudah teriak-teriak, ya. Itu barangkali. Baik, Dok. Ini ada yang bertanya, Dok, sebenarnya bahan untuk membuat vaksin itu apa sih, Dok? Ada yang bertanya begitu, Dok.
Bahan untuk Bapak tadi sudah saya tayangkan belum ya bahan sebentar Ya, ya. mungkin maksudnya medianya kali dok ya nih. Baik, baik. Baik. Mungkin barangkali saya tayangkan ini sebentar ya. Jadi sebenarnya intinya gini, tadi sudah sampaikan sebetulnya. Jadi bahan vaksin itu bisa antigennya saja, ya. Tetapi biasanya itu kan ada zat pembawa. Ya, kalau vaksin mati ada namanya adjuvan. Nah, kalau dia multiple vaksin biasanya ditambah pengawet. Seperti itu. Jadi pasti ini ngarahnya ke ada babinya enggak gitu ya, pasti ya. Jadi nah kalau soal halal, makanya kenapa MUI diajak juga kemarin waktu ke Cina oleh pemerintah, ya. Itu salah satunya adalah untuk melihat bagaimana proses vaksin itu dibuat, ya. Melihat proses vaksin dibuat. Vaksin-vaksin yang dibuat oleh Bio Farma, ya. Dulu kita juga tidak pernah berpikir bahwa vaksin ini akan ada label halal, ya. Tetapi karena tuntutan masyarakat, maka vaksin itu kemudian diikut sertakan pada pelabelan. Jadi jangan khawatir, nanti akan ada ya fatwa Majelis Ulama tentang vaksin ini. Ya tentu saja kita punya Ustadz Taufik yang akan menyampaikan bagaimana secara syar'i vaksinasi ini. Ya. Intinya vaksin ini sebenarnya sudah melalui tahap sesuai pakar-pakarnya dok ya. Ya itu sudah dipertimbangkan. Jadi vaksin bahwa ini penduduk Muslim ya, kemudian vaksinnya seperti apa dan seterusnya itu sudah pasti akan dipertimbangkan. Baik dok, terakhir ini mungkin dok ya karena waktu juga nanti dokter ada acara lagi ya dok ya. Nah bagaimana dengan Satgas vaksin ini dok untuk mensosialisasikan ke masyarakat karena kita tahu masyarakat kita juga banyak yang tidak percaya vaksin itu. Mungkin ada strategi-strategi yang sudah disiapkan dok? Ya, baik. Jadi sebetulnya memang di dunia ini kan selalu begitu. Jadi Allah tidak akan melahirkan pejuang kalau tidak ada musuh. Jadi Allah tidak akan melabel syahid kalau tidak ada perjuangan. Jadi demikian juga vaksinasi. Jadi ada yang pro, ada juga yang kontra. Ada satu cerita menarik di Afrika ketika para ulama waktu itu mengatakan bahwa vaksin polio itu haram. Apa yang terjadi? Kemudian terjadi outbreak polio karena masyarakat kemudian tidak melakukan vaksinasi. Ya, banyak anak-anak yang menderita polio. Ya, dan kemudian yang terjadi adalah penyesalan luar biasa karena lahir generasi di mana menjadi beban keluarga dan juga menjadi beban masyarakat. Pada waktu itu teknologi ya belum berkembang seperti sekarang ini ya. Dan kemudian isu itu atau pendapat itu dicabut oleh Majelis Ulama negara tersebut dan kemudian turun. Kemudian juga kejadian ikutan fase imunisasi. Jadi memang ini harus pandai-pandai betul. Ya, kita mendidik atau mengedukasi masyarakat bahwa kejadian ikutan pasca imunisasi itu tidak 100% tidak ada. Jadi selalu ada. Tetapi dibandingkan manfaatnya, misalnya dari 1 juta ada 1. Ya. Misalnya dari 1000 ada 1. Seperti kejadian anafilaksis. Suntik, kemudian orang menjadi semaput, bahkan bisa meninggal, itu ada di antara 10.000, itu ada 1 orang yang meninggal atau menderita anafilaksis. Tetapi kemudian tentu saja kita harus melakukan antisipasi terhadap kejadian ikutan pasca imunisasi itu. Maka dari itu, di dalam buku pedoman draft yang ada di KMKes itu, kami mengkontribusi tentang bagaimana mengatasi anafilaksis. Ya, para dokter dari penelitian di Amerika hanya 11% atau 14% yang
kompeten melakukan tetesan anafilaksis. Nah, apa yang harus dilakukan? Maka kawan-kawan dokter harus sangat mumpuni menangani pasien anafilaksis. Bukan soal keberhasilannya, tetapi benar melakukan tetesan anafilaksis. Itu salah satu yang kita ajarkan. Jadi Satgas Imunisasi Dewasa sampai saat ini sudah melakukan edukasi, ya, sebelum COVID itu ribuan dokter, baik dokter umum maupun spesialis, melalui vaksinologi training keliling ke Indonesia, ya, bahkan selama COVID ini kita juga melakukan edukasi secara daring, ya. Mudah-mudahan itu berkontribusi walaupun tidak terlalu banyak. Nah, salah satu lagi yang dikerjakan oleh Satgas Imunisasi Dewasa adalah rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah tentang kehati-hatian ya kita merilis vaksin. Ya alhamdulillah, ya itu didengar, ya. Dan kemudian apa yang kami lakukan? Kami juga keliling, ya, tidak hanya tingkat Depok, tapi juga DKI, ya. Besok tanggal 13 saya diundang di stasiun TV dan seterusnya. Itu adalah salah satu upaya supaya kita secara bijak, ya, tidak propaganda, tetapi memberikan edukasi secara objektif, ya. Kita tidak berpihak, tetapi masyarakat menjadi juga tidak panik. Jadi asal kita selalu ingat bahwa apa-apa yang kita beritakan pada orang lain, kalau itu tidak pada kenyataannya, maka itu jadi fitnah. Jadi jangan sampai kemudian kita menjadi salah satu penyebar fitnah karena ketidakjelasan, ya, karena emosi saja, ya, setiap ada berita disebarkan, ya. Itu saja barangkali yang saya bisa sampaikan, dan pesan kami teman-teman boleh bersiap-siap, ya, sambil kemudian kita yang dianggap ahli itu memberikan pertimbangan. Salah satu anggota Satgas Imunisasi juga menjadi anggota ITAGI. Jadi ketua Satgas Imunisasi Dewasa, Prof. Samsul Rizal itu adalah salah satu anggota ITAGI Indonesia. Itu barangkali, terima kasih. Jadi dok, ini sebagai penutup aja ya, kira-kira dengan adanya vaksin ini, pandemi ini akan bisa teratasi segera nggak dok? Terus apakah hanya statusnya dengan vaksin, atau tetap protokol kesehatan seperti kita akan selalu pakai masker ini sepanjang tahun ini? Atau bagaimana dok kira-kira harapannya gitu? Iya, kalau menurut saya, tetap yang sudah efektif, terbukti efektif dikerjakan. Ya, dipakai masker, jaga jarak, social distancing, itu tetap, ya, sudah terbukti bahwa orang yang melakukan itu risiko tertular jauh lebih kecil. Vaksinasi, ya, walaupun nanti misalnya terbukti efektif, ya, kita tahu bahwa dia tidak 100% memproteksi, dan kita tidak tahu apakah kita salah satu yang tidak yang tidak efektif tadi, atau salah satu yang rentan tadi, ya. Jadi tidak 100%. Seperti sering kemudian saya ditanya vaksin influenza pada jemaah haji, dok, ini menjamin saya sakit flu? Ya enggak, ya tergantung 3 hal tadi, ya. Walaupun secara penelitian vaksin influenza itu 80% itu efikasinya baik. Jadi demikian juga nanti vaksin COVID. Kalau sudah dirilis, oh ini efikasinya bagus, 70-80% pada setting penelitian, ya. Nah, kemudian pada setting populasi kita perlu menunggu beberapa tahun untuk mengetahui efektivitas. Mungkin nggak beberapa tahun, karena COVID ini kan sangat cepat, mungkin setahun. Kita bisa melihat nanti di fase 4, apakah terjadi efek samping, lagi yang tidak ditemukan di tahap 3, kemudian juga efektivitasnya. Apakah vaksin tadi bisa membuat
COVID tidak tertular ke kita. Itu barangkali. Baik dok. Baik dok, mungkin waktu sudah cukup atau bisa lagi dok tambah lagi pertanyaan? Monggo silakan, masih Ya. bisa jam 10. Ya. Ini kebetulan kan yang hadir juga dari berbagai latar belakang ya dok ya. Monggo. Ini ada yang bertanya juga, ini kekhawatiran ya tentang masih seputar keamanannya, apakah nanti akan disusupi hal-hal lain dan sebagainya. Kemudian ada juga yang menanyakan apakah kan dari Menteri Luhut ya mengatakan Desember ini akan dimulai ya vaksinasi ini. Kira-kira itu mungkin nggak dok gitu dengan melihat kondisi kebutuhan? Nggak mungkin. Mungkin. Ya. Jadi kelihatannya kalau kita lihat nih misalnya ya penelitian yang di Brasil di laporan interimnya keluar ya bulan November ini, maka dia perlu waktu untuk dikaji oleh Badan POM itu selama 20 hari. Ya, terus kemudian diimpor. Ya, kecuali yang sudah ada yang impor ya, kecuali ya, nggak tahu. Ya. Tetapi kemudian kan kalau mau impor kan mesti terbukti dulu. Boleh dulu sama Badan POM. Nah, itu paling cepat awal bulan Januari. Nah, kalau vaksin Indonesia barangkali mungkin Maret, ya Maret atau mungkin pertengahan tahun, karena laporannya kan baru Januari. Jadi kalau laporannya Januari, kemudian dilaporkan ke Badan POM, sebetulnya ada satu lagi, itu dipublikasikan. Jadi harus masuk ke dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi. Jadi itu kemudian dipakai dasar oleh para ahli ya untuk melakukan kajian. Ya. Jadi selagi semua proses itu masih terjadi, maka insya Allah vaksin tersebut aman. Tetapi kalau tidak, ya nanti tunggu beritanya aja, ya, tunggu beritanya. Tetapi yang jelas bukan karena saya pegawai negeri ya, tapi yang jelas ya Kementerian Kesehatan itu setuju atau sangat mendukung dan tentu saja memang Kementerian Kesehatan yang menjadi terakhir ya karena mereka yang bertanggung jawab akan bertanggung jawab terhadap kesehatan. Jadi itu seperti yang sudah ya kali kita melakukan tugas kita masing-masing ya. Jadi kawan-kawan yang ada di lapangan itu menyiapkan diri ya mengupdate ya yang ada tanpa harus orang Jawa bilang gerusa-gerusu, tanpa harus panik ya, tetapi menyiapkan diri. Ya, boleh saja kawan-kawan nggak setuju atau tidak melakukan vaksinasi. Ya, oh saya tunggu dulu dan seterusnya. Tetapi barangkali teman-teman yang lebih tahu ya belajar betul. Ya, belajar betul bagaimana meyakinkan kawan-kawan kalau kondisi yang saya sampaikan tadi, vaksin yang baru tadi memenuhi syarat apa yang sudah saya sampaikan tadi. Itu barangkali. Baik, dok. Sudah cukup dok ya. Pertanyaannya masih ada lagi nih dok. Kira-kira berapa pertanyaan lagi dok? Satu lagi? Boleh, sampai jam 10 boleh. Sampai jam 10 ya. Ini ada pertanyaan dok ya. Salah satu rumah sakit nih ya dok ya, di salah satu rumah sakit dari Mimin Karmini nih ya, nakes ya. Mereka menerapkan kebijakannya sementara ini memvaksin nakesnya dengan vaksin influenza. Apakah itu bisa berpengaruh dok untuk mencegah COVID? WHO merekomendasikan vaksin influenza dan pneumonia pada komorbid, pada orang yang berisiko. Jadi tidak untuk mencegah COVID, ya, tetapi untuk kan gini. Ini secara logika aja. Teman-teman kalau batuk pilek nih ada di tempat umum, kira-kira dianggap COVID nggak? Dijauhin lah, ya kan? Batuk, pilek jauhin. Ke rumah sakit, jeblosin ke isolasi.
Siapa dokter yang berani merawat pasien batuk pilek? Ya kan? Nah, seperti itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, influenza dan pneumonia itu menurunkan daya tahan tubuh. Ya, kalau begitu kita kena influenza, daya tahan tubuh dia turun. Maka mudah terinfeksi, termasuk COVID. Kemudian yang kedua, kalau kita kena COVID, sakit influenza sama pneumonia, tambah berat. Itu menjadi komorbid. Maka dari itu, jangankan musim COVID, tenaga kesehatan saja tidak ada COVID, direkomendasikan untuk melakukan vaksinasi influenza. Kenapa? Karena kalau kita sakit flu, nanti pertanggungjawaban di akhirat sulit. Kita tahu bahwa vaksin influenza bisa mencegah influenza. Kita nggak melakukan vaksinasi. Kita masuk ke kamar ICU. Orang yang tidak rawat tidak sakit flu, kan gara-gara tertular dari kita dia jadi flu meninggal. Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Kita di poliklinik sedang flu, praktek, menularkan kepada pasien-pasien. Pasiennya ada 100, mungkin 50 yang tertular. Tanggung jawabnya gimana? Seperti itu. Padahal kita tahu bahwa vaksin influenza tadi bisa mencegah itu. Ya, tentu saja upaya-upaya penularan tidak hanya vaksinasi, ya. Tentu saja kalau supaya nggak menular ya yang sakit flu, demam di rumah saja. Kalau misalnya ada yang positif, hasil kita negatif di satu rumah, kita isolasi juga. Tunggu 2 minggu. Karena berapa nilai prediktif swab? Hanya 63-68%. Jadi kalau kita negatif, pasangan kita positif, jangan senang dulu. Ya, mungkin tidak terdeteksi, kita termasuk yang 30 sekian persen. Ya, maka itu yang saya lakukan. Jadi kalau habis praktek, saya nggak pulang ke rumah. Saya praktek ya isolasi supaya turun jumlah virus kalaupun tertular. Di rumah naik mobil bersama, kami pakai masker bersama-sama. Ya, jadi seperti itu. Itu barangkali. Ini ada dokter Acia, mungkin silakan panitia ini yang angkat tangan satu lagi dok ya. Silakan. Ya. Mangga pada dokter Haki. Panitia, kalau masih smooth ya, dokter Haki. Dokter Haki, mangga ada pertanyaan langsung? Ya, mangga. Oh, maaf dok, ini teknisnya belum bisa. Baiklah, langsung aja ke ini terakhir mungkin dok ya, terakhir ya. Jadi dari Dokter Oki Kurniawan ini, beliau sebagai nakes terutama ya, nanti tentu akan banyak pertanyaan dari masyarakat, pasien-pasien puskesmas yang datang gitu ya. Apakah vaksin COVID ini akan menjadi satu-satunya jalan untuk mencegah COVID? Kemudian saya tambahkan satu lagi dok ya. Kira-kira apakah cukup sekali vaksin atau perlu beberapa kali nantinya gitu? Mungkin itu saja dok. Pertanyaan yang terakhir dulu saya jawab, itu satu seri nanti dua kali vaksin. Ya. Nanti kalau misalnya kemudian dalam perjalanannya ternyata hanya 3 bulan, ya maka ya mau nggak mau divaksin lagi lah, ya kan? Ya nanti kita lihat, ya. Nah diharapkan itu bisa bertahan lebih lama. Ada nggak vaksin yang lebih jagoan dari infeksi alaminya? Ada. Tifoid itu, jadi kekebalan alami pasca demam tifoid, pasca sakit demam tifoid, itu rendah, kurang dari 30%. Tapi vaksin tifoid itu efektivitasnya sekitar 60%. Jadi boleh tuh kalau orang sering sakit tifoid, ya itu divaksin. Nah kemudian apakah itu satu-satunya? Nah, sekarang buktinya belum jelas. Kalau buktinya belum jelas, itu sama seperti ketika kita menetapkan prioritas mana yang lebih dulu. Kalau misalnya vaksinnya nggak ada, kita mau apa? Ya 3M dulu. Kalau kemudian belum ada data, baru sampai ke data penelitian, ya tahap 3, ya. Apakah kita akan lepas masker? Oh tidak, ya. Jadi
Nanti kalau sudah terbukti misalnya ya bahwa 100% orang yang divaksin itu tidak sakit COVID, ya ketika buka masker, tidak jaga jarak, silahkan dibuka. Tapi ya seperti rekomendasi dari IAKMI tadi, bahwa ada sekarang ini setelah kita belajar hampir setahun dari COVID, maka yang paling efektif saat ini adalah 3M tadi. Vaksinasi adalah salah satu upaya, mudah-mudahan kita doakan sebagai salah satu. Nanti kalau misalnya berhasil, ya seperti influenza. Saat ini siapa tindakan apa yang paling utama mencegah influenza? Vaksinasi, cuci tangan, kedua, gitu. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena ada evidence-nya. Ya, apakah vaksinasi dan cuci tangan mencegah influenza? Enggak, karena enggak 100%. Ya, itu barangkali. Mungkin waktu juga sudah mendekati jam 10, mungkin terakhir Dr. Sukamto mau menyampaikan penutup atau himbauan kepada para peserta semua yang ada di sini, mangga Dok. Baik, terima kasih. Itu saja saya sangat gembira bisa bicara tentang vaksinasi ini. Sebetulnya saya sudah bicara ini di lain tempat, kesempatan. Saya merasa amat sangat bahagia ya dengan respon kawan-kawan, pertanyaan-pertanyaan yang cerdas, yang luar biasa, yang menandakan bahwa kawan-kawan sekalian amat sangat peduli terhadap perkembangan COVID ini. Nah, tentu saja sikap kita kita pertahankan ya tentang responsibility, tetapi tentu saja juga disertai dengan pengetahuan yang amat sangat cukup ya, karena kita adalah sebagian dari penyeru, sebagian dari orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa menyampaikan kepada orang lain. Nah, kesempatan itu kita gunakan sebaik-baiknya dengan melakukan update, ya, belajar, ya. Salah satunya adalah forum-forum seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa bergerak bersama, ya, mengatasi COVID ini. Ya, itu saja barangkali. Nah, mengenai vaksin, ya tunggu tanggal mainnya. Ya, kalau misalnya ada pendataan yang harus dilakukan, ya kerjakan aja selagi pendataan itu tidak merugikan. Jadi kalau pendataannya dengan misalnya ada embel-embel tertentu yang tidak ada hubungannya dengan vaksin, ya, nanti dulu dilihat, ya. Nah, itu yang perlu kemudian dengan bijak disikapi. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah adalah kesalahan saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.